Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa ya kayaknya ada orang yang finansialnya maju terus, sementara kita ya gini-gini aja, kayak jalan di tempat. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan alasan sebenarnya kenapa banyak orang susah banget buat jadi kaya. Dan bocorannya nih, masalahnya itu bukan, dan saya ulangin ya, bukan cuma soal gaji. Nah, ini dia nih pertanyaan sejuta umat. Kita semua kayaknya pernah mikir, coba aja deh gaji gue naik, pasti semua masalah beres. Keyakinan ini tuh kuat banget kan? Tapi, beneran sesimpel itu? Apa iya selembar slip gaji itu jadi satu-satunya penentu nasib keuangan kita? Oke, kita lurusin dari awal ya, biar jelas. Jawabannya itu tegas, tidak. Gaji kecil itu emang tantangan, saya nggak bilang gampang, tapi itu bukan tembok mati yang nggak bisa ditembus. Justru sering banget penghalang terbesarnya itu datang dari dalam diri kita sendiri. Terus apa dong biang keroknya? Kalau bukan gaji, analisis kita nunjukin kalau perbedaannya itu ada di 4 hal, 4 kebiasaan dan pola pikir yang fundamental banget. Inilah yang jadi pemisah antara mereka yang berhasil naik level sama mereka yang kejebak di tangga yang sama dari tahun ke tahun. Oke, siap? Kita bakal selamatin satu persatu. Kita mulai dari jebakan paling umum, kebanyakan alasan, kurang aksi. Terus kita lanjut ke strategi nabung yang sering banget disepelein. Kita juga bakal bahas perang batin ngelawan godaan sesaat, dan yang paling penting, saya bakal kasih lihat sebuah sistem super simple yang bisa langsung kamu pakai. Dan di akhir, kita bakal ngaca bareng-bareng, jalan mana yang bakal kamu pilih. Oke, hambatan nomor 1, dan ini yang paling sering banget kejadian, nungguin kesempatan emas. Nungguin pekerjaan impian yang gajinya gede, lokasinya dekat, tunjangannya lengkap, baru deh mau gerak. Padahal yang namanya sempurna kayak gitu tuh ya hampir nggak ada di dunia nyata. Nah, coba deh lihat perbandingan ini, kelihatan banget bedanya. Bayangin ada si A dan si B, dua-duanya lagi butuh kerjaan. Si B dapat tawaran kerja UMR, tapi langsung ditolak. Alasannya, wah seabrek, gajinya kekecilan lah, lokasinya jauh lah. Sementara itu, si A dapat tawaran yang sama persis. Dia mikir, oke, ini pijakan pertama. Dia ambil kerjaan itu dan di kepalanya udah ada rencana buat cari sampingan. Hasilnya, si A udah mulai lari, si B masih nunggu di garis start sambil ngeluh. Dan ini dia konsep kuncinya. Sukses finansial itu kayak main game loh. Kamu nggak bisa loncat dari level 0 langsung ke level 10. Nggak bisa. Kamu harus mau mulai dari level 1, sekecil apapun itu. Dari situ kamu kumpulin experience, nambah skill biar bisa naik ke level 2. Terus level 3, dan seterusnya. Si A ngerti banget aturan main ini. Si B cuma berharap ada cheat buat langsung ke puncak. Oke, kita lanjut ke babak berikutnya. Anggaplah seseorang udah mulai dapat penghasilan, ternyata ada jebakan kedua yang udah nunggu, yaitu setiap kali pendapatan naik, gaya hidupnya ikutan naik. Akhirnya apa? Terjebak di roda hamster finansial, lari terus tapi nggak kemana-mana. Coba kita panggil lagi si A dan si B. Dua-duanya nih sama-sama dapat penghasilan tambahan, anggap aja 1 juta sebulan dari kerjaan sampingan. Si B langsung mikir, asik, bisa lebih sering ngopi cantik nih, bisa makan enak terus, gaya hidupnya langsung di-upgrade. Sementara si A, dia tetap hidup dengan gaya hidup yang lama, dan 1 juta itu utuh, langsung masuk ke tabungan. Pemasukan tambahannya sama persis, tapi keputusan mereka menciptakan hasil yang bedanya kayak bumi dan langit. Grafik ini nunjukin akibatnya, nggak perlu banyak kata-kata lagi. Dalam setahun, tabungan si B ya tetap 0. Sementara si A, tanpa terasa udah punya 12 juta rupiah di tabungan. Ini bukan sulap, bukan sihir. Ini cuma matematika sederhana dari sebuah kebiasaan yang disiplin. Jadi, ini dia rahasianya. Namanya menabung selisihnya. Kemajuan finansial yang beneran itu datang dari celah. Jarak antara pemasukan kamu dan pengeluaran pokok kamu. Tugas kamu itu cuma satu, perlebar celah ini. Bukan dengan cara nahan nafas sampai sengsara, tapi dengan pastiin pas pemasukan naik, pengeluaran pokok kamu tetap stabil. Nah, celah inilah yang jadi modal buat masa depan kamu. Oke, sekarang kita masuk ke arena pertarungan yang paling berat, karena musuhnya nggak kelihatan. Musuhnya ada di dalam kepala kita sendiri. Yaitu pertarungan melawan keinginan buat dapat kepuasan instan, yang seringkali tanpa sadar ngesabotase kebahagiaan jangka panjang kita. Ada eksperimen klasik yang keren banget namanya tes marshmallow. Jadi anak-anak kecil dikasih pilihan simpel, kamu boleh makan 1 marshmallow yang enak ini sekarang juga, atau kalau kamu bisa sabar nunggu 15 menit sendirian di ruangan ini tanpa makan marshmallow-nya, nanti kamu dapat 2. Ini tuh tes paling murni soal menunda kepuasan.
Dan hasil penelitian jangka panjangnya? Sumpah, ini bikin merinding. Anak-anak yang waktu kecil bisa nahan diri buat dapat marshmallow kedua, puluhan tahun kemudian, terbukti punya nilai tes lebih bagus, karir lebih cemerlang, dan kondisi keuangan yang jauh lebih stabil. Ternyata, kemampuan menunda kepuasan itu kayak superpower, beneran. Tapi, tunggu dulu. Kita harus jujur. Nahan diri itu bisa berkali-kali lipat lebih susah kalau kita tumbuh besar dengan pengalaman di mana setiap uang yang ditabung ujung-ujungnya selalu habis buat keadaan darurat. Luka batin finansial itu nyata. Makanya, kita nggak bisa cuma ngandelin tekad atau kemauan. Emosi itu naik turun kan? Kita butuh sesuatu yang lebih kokoh, yaitu sebuah sistem. Dan inilah solusinya. Sebuah sistem yang dirancang khusus untuk ngalahin 3 hambatan yang udah kita bahas tadi. Tugas sistem ini simple. Misahin emosi dari keputusan finansial kamu. Jadi, kamu nggak perlu lagi berdebat sama diri sendiri atau ngandalin tekad yang kadang ada, kadang nggak ada. Sistemnya luar biasa gampang. Cukup siapkan 3 rekening bank. Pertama, rekening kebutuhan. Ini buat semua tagihan wajib, kosan, listrik, makan pokok, transport. Kedua, rekening tabungan. Anggap aja ini brankas masa depan kamu. Sekali uang masuk ke sini, haram hukumnya buat diutak-atik untuk belanja harian. Ketiga, rekening keinginan. Nah, ini dana buat seneng-seneng kamu. Duit jajan yang udah dianggarkan, jadi kamu bisa pakai tanpa rasa bersalah. Cara pakainya gimana? Gampang. Pertama, kamu harus tahu angka pasti pengeluaran pokok bulanan kamu berapa. Begitu gajian masuk, detik itu juga langsung transfer ke 3 rekening tadi. Mau bayar kosan? Ambil dari rekening kebutuhan. Mau investasi? Ambil dari rekening tabungan. Pengen nonton bioskop? Cek dulu saldo rekening keinginan. Kalau ternyata udah nol, ya artinya jatah main kamu bulan ini habis. Titik. Simple, jelas, nggak pakai drama. Nah, setelah kita bedah semuanya dari awal sampai akhir, pertanyaan paling penting akhirnya kembali ke kamu. Coba deh jujur sama diri sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, pola pikir mana sih yang lebih sering kamu pakai? Apakah kamu lebih sering jadi si A, atau tanpa sadar kamu lebih sering jadi si B? Karena pada akhirnya, ini semua cuma soal pilihan kan? Apakah kamu mau terus nungguin datangnya hari yang sempurna, yang mungkin nggak akan pernah datang? Atau kamu mau memilih jadi si A, yang hari ini juga, detik ini juga, berani ngambil langkah pertama dari level 1, sekecil apapun itu, untuk mulai membangun jalanmu sendiri menuju level 10. Pilihannya ada di tangan kamu, dan pilihan itu bisa dimulai sekarang juga.